Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Semoga di hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Di video ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu menyikapi masa lockdown karena corona. Ya, ada pertanyaan dari seseorang yang masuk ke WhatsApp saya sehingga dia bingung. Dan saat ini mungkin Anda juga bingung bagaimana menyikapi kehidupan di masa lockdown corona ini. Nah, sebelum saya bahas, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan kalau Anda ingin meningkatkan spiritualitas untuk mensehatkan diri Anda, untuk membawa diri Anda kepada kebahagiaan, untuk membawa diri Anda kepada kesuksesan, saya sarankan untuk belajar spiritual dengan meditasi Reiki Kundalini. Anda bisa ikut pelatihan kami di pelatihanreiki.com dan aktivasi kundalini.com. Anda bisa jarak jauh, tidak harus ketemu langsung. Jadi Anda tetap bisa di rumah, Anda bisa belajar meningkatkan spiritualitas Anda. Tentunya demi kemajuan dan kebahagiaan hidup Anda. Baik, kembali pada tema. Di masa lockdown ini kita sikapi dengan berbagai perhatian atau attention, ya. Yang pertama saya tuliskan, di masa ini kita harus paham bahwa kesehatan itu mengikuti jiwa kita. Ya. Sebenarnya apa yang disebutkan dalam kitab suci bahwa Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan sembuhkan sakit saya. Nah, sakit itu sebenarnya adalah sakit jiwa dari pikiran dan perasaan. Karena jiwa yang sehat akan menyembuhkan badan. Dan ini diyakini oleh dokter dan juga para saintifik ahli keilmuan tentang kesehatan bahwa pikiran itu mempengaruhi hingga 80%, bahkan 88%, hampir 90% ya, tentang kesehatan. Kalau Anda paham tentang conscious mind, ya, ada semacam gambaran pikiran manusia, yaitu seperti sebuah gunung es. Dan ini gunungnya, ya, kecil. Ini pikiran luar, ya. Pikiran conscious, ya. Conscious. Nah, ini yang tampak, ya. Ini sekitar 12%. Dan di bawahnya yang paling besar itu 88% adalah subconscious atau yang berisi jiwa. Dan penyuplai atau penghidup jiwa adalah spiritual. Ini ada penyokong atau sumber daya. Casnya, ya, casnya itu adalah spirit atau roh. Tanpa spiritual, jiwa kita tidak bisa hidup. Kemudian kalau jiwa yang nggak bisa hidup, akhirnya mati juga tubuh, ya, tubuh. Ini saya gambarkan berdasarkan ilmu Confucius, ya. Nah, jiwa ini isinya apa? Pikiran dan perasaan. Jiwa ini isinya pikiran dan perasaan. Oke, conscious atau disebut tubuh, ya. Ini pikiran nyata atau pikiran luar. Ini adalah dalam pengertian tubuh. Dan semua pengendali tubuh ini, ya, pengendali tubuh ini dari conscious, pikiran sadar, dikendalikan oleh subconscious atau jiwa yang berisi pikiran dan perasaan atau pikiran bawah sadar. Yang kedua ini adalah pikiran bawah sadar. Dan suplai dari pikiran bawah sadar dan pikiran sadar adalah spirit atau ruh, spiritual atau ruh. Ini adalah superconscious, di mana kita berhubungan dengan
pemilik roh atau Tuhan Yang Maha Esa. Oke ya. Nah, kenapa saya bahas di sini? Kalau kita meningkatkan spirit kita, maka jiwa kita akan bersih. Tidak melekat dengan keserakahan, tidak melekat dengan hawa nafsu. Jadi ini akan bersih. Ini akan bersih ya, ini akan bersih. Kemudian kalau bersih, tubuh kita secara kansius, pikiran sadar, pikiran yang nyata, maka akan menjadi sehat. Kenapa orang mengalami sakit, misalkan batuk ya. Batuk itu kalau dalam ranah jiwa, ini ada ketidaksinkronan antara pikiran dan perasaan, antara keinginan dan kebutuhan. Akhirnya timbul sesuatu yang bergejolak. Kenapa yang saya inginkan, kenapa yang saya harapkan tidak sesuai? Karena tidak diucapkan, akhirnya tersendak di cakra tenggorokan, akhirnya terjadilah batuk. Begitu juga misalkan masalah mual, mah. Itu adalah masalah emosional yang terjadi karena perasaan yang dipendam. Ada emosi yang dipendam di perut, kemudian menyebabkan perut itu menjadi mual. Akhirnya jadi mah, asam lambungnya naik, dan ya yang terjadi adalah anxiety disorder, GERD, kecemasan tinggi, dan menyebabkan tubuh atau fisik dari lambung itu rusak. Nah, pengaruhnya dari mana? Dari jiwa, pikiran, dan perasaan. Nah, dengan meningkatkan spiritualitas ini, dengan meditasi, zikir juga, olah nafas, kita bisa membersihkan jiwa ini dari kemelekatan pikiran dan perasaan, sehingga jiwa ini menjadi bersih, terang, tercerahkan. Akhirnya menyebabkan tubuh menjadi sehat. Itu ya. Itu menyikapnya seperti itu. Dengan tubuh yang sehat, maka pikiran kita juga fokus, penuh ide, penuh pengetahuan, bisa mencari solusi bagaimana menyikapi hidup di masa lockdown corona ini. Nah, ini secara spiritual ya, secara spiritual. Dan biar Anda punya gambaran bagaimana hidup di masa ini, ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan, yaitu memahami tentang kebutuhan dasar manusia, bagaimana yang dibutuhkan sekarang, yang menjadi perhatian saat ini, sehingga kita bisa tetap berusaha, tetap berkarya, tetap mendapatkan penghasilan, tetap bisa hidup di masa lockdown corona ini. Nah, yang kedua saya bikin ya, namanya peluang ada peluang bisnis ya, peluang usaha untuk memenuhi tubuh. Jadi tubuh butuhnya makan. Nah, di sini kita bagaimana cara agar tubuh kita sehat ya. Ini misalkan contoh adalah saya pakai spidol. Nah, ini corona. Ini virus yang lagi ramai dan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Ini menyebabkan kebutuhan apa tentang hal ini ya? Yang pertama adalah masker ya. Anda bisa jualan masker. Ada yang pencuci tangan itu, hand sanitizer ya. HS gitu ya. Oke, saya singkat begitu. Kemudian ada imunitas ya. Bagaimana agar tubuh kita sehat? Harus imunitasnya tinggi. Imun. Kemudian apalagi kalau selain itu juga kebutuhan pokok yang bisa harus kita siapkan agar tubuh kita selalu tersuplai oleh makanan, karena tubuh butuh makanan, kalau jiwa butuh meditasi, butuh kenyamanan, butuh kedamaian. Nah, ini di ranah tubuh ya, tubuh biar sehat. Dari sisi luar. Oke.
Kemudian kita bisa bermain, misalkan karena ini masa di rumah ya, Anda sebagai praktisi bisnis apapun disuruh untuk banyak di rumah, keluar pada saat tertentu, dan memungkinkan diri Anda harus mempersiapkan apa kebutuhan dari vitamin, kebutuhan makan Anda bersama keluarga Anda, sehingga semua terkondisikan menjadi sehat ya. Dari sini kalau Anda memanfaatkan momen ini atau attention, perhatian di masa ini, Anda bisa jual masker misalkan, karena sudah ramai, Anda boleh nimbrung, tetap akan jadi perhatian kepada orang yang memang butuh masker. Anda bisa membantu mereka, dan akhirnya karena menolong mereka Anda dapat uang, dan Anda bisa sehat, bisa survive, bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan santai, jadi tidak kemudian panik, cemas dan sebagainya. Atau jualan hand sanitizer ya, Anda bisa jualan ini, kemudian tersuplai lah kebutuhan keuangan Anda, sehingga Anda tetap bisa memenuhi survive, Anda tetap bisa makan bersama keluarga Anda dari keuntungan jualan itu. Atau Anda ciptakan jual vitamin ya, imunitas ini ya, ini juga bisa. Ini kalau kita buat cabang-cabang akan menjadi hal yang banyak bisa kita manfaatkan, yaitu biar imunitas tinggi, vitamin C ya, jahe, bawang pria kayaknya ya kalau setahu saya, atau bawang putih atau apa ya yang bisa bikin imun. Saya kurang paham, Anda bisa search di Google untuk tanaman atau tumbuhan yang bisa meningkatkan imun. Kemudian masker ini bisa dibuat dari kain ya, atau Anda jadi joint venture, kulaan dari orang kemudian Anda jual lagi. Masker biasa JV misalkan, Anda joint venture, cari orang yang memang usaha di sana dan Anda bisa jual lagi, karena pada saat sekarang ini menjadi attention atau momen ya, momen yang diperhatikan oleh dunia, oleh masyarakat ya. Kemudian kalau ini silakan Anda bisa cari bahan-bahannya di apotek atau bikin sendiri boleh ya. Anda bisa bagaimana cara membuat cairan untuk pembersih ya. Anda bisa beli alkohol di apotek, dan tentunya memang kondisi saat ini bahan-bahan menjadi mahal, dan Anda bisa membuat kalkulasi biar tetap bisa survive ya, survive. Jadi jangan panik ya, tetap ada peluang di mana ada kejadian. Anda bisa manfaatkan, Anda bisa cerna dengan cara meningkatkan spiritual Anda. Dengan Anda tenang, nyaman, tidak panik, dengan memahami spiritual ini, maka Anda akan menjadi sehat ya, sehat. Anda sehat, tubuh Anda sehat, Anda mudah berpikir, akhirnya apa yang menjadi peluang di dalam kehidupan ini selama kita masih hidup, insya Allah terpenuhi. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tingkatkan spiritual Anda, karena spiritual ini adalah tingkat tertinggi di sebuah piramida yang bisa menentukan sikap dan langkah kita untuk menjadi lebih baik, untuk lebih sehat, untuk lebih sukses dan bahagia. Baik, jika ada pertanyaan Anda boleh bertanya di bawah ini, dan jika Anda ingin meningkatkan spiritual melalui meditasi yaitu Reiki dan Kundalini, Anda bisa ikut pelatihan kami di website pelatihanreiki.com dan aktivasi-kundalini.com. Bisa jarak jauh, dikirim video, dikirim panduan Saktipat secara jarak jauh atau teman secara jarak jauh, sehingga Anda tidak perlu keluar rumah ya paling keluarnya untuk transfer, untuk beli makanan, dan cukup kembali dan belajar kembali. Akhirnya dengan spiritual yang tinggi ya, spiritual yang tinggi, jiwa kita akan sehat, jiwa ini sehat, dan tubuh ini menjadi sehat juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan salam rahayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.